Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Fitria Insani SPD. Saya berasal dari SDN 1 Babakan Losari, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon. Di sini, saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan P3K, pengenalan nilai dan etika instansi Angkatan 3 tahun 2023. Oke, yang pertama yaitu pendahuluan. Isinya adalah latar belakang. Pemerintah Kabupaten Cirebon selaku organisasi pemerintah daerah atau OPD yang membuka rekrutmen P3K juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala LAN nomor 289 garis miring K garis miring PDP titik 07 garis miring 2022 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Maksud dan tujuan kegiatan orientasi P3K memiliki maksud peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Peserta mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan dari orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. Waktu dan tempat. Orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023. Agenda pertama, tanggal 13 sampai 14 November 2023, pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Agenda kedua, tanggal 15 sampai 30 November 2023, on the job training, orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan materi SOTK OPD Pemerintah Kabupaten Cirebon, pendidikan anti korupsi dan manajemen kepegawaian. Selanjutnya, nilai dan etika Pemkab Cirebon. Poin pertama, visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021 sampai dengan 2026, terwujudnya Kabupaten Cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman. Misi pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2021 sampai dengan 2026. Poin pertama, mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Poin kedua, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Poin ketiga, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Poin keempat, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Poin kelima, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Selanjutnya, B2, SOTK, struktur organisasi dan tata kerja. Bisa kita lihat sendiri bagian dari struktur organisasi dan tata kerja Kabupaten Cirebon. B3, manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Manajemen P3K meliputi 2 poin. Pertama, penetapan kebutuhan dan kedua adalah penilaian kinerja. Poin pertama, sesuai ketentuan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 garis miring 2014, manajemen P3K meliputi: pertama, jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K diatur dengan peraturan presiden. Kedua,
Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Ketiga, penyusunan kebutuhan jumlah P3K dimaksud dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Keempat, kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan keputusan Menteri. Poin B, penilaian kinerja. Pertama, penilaian kinerja P3K sebagaimana dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai. Kedua, hasil penilaian kinerja P3K dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi. Ketiga, P3K yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja P3K tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari P3K. C. Nilai dan etika organisasi perangkat daerah. C.1 Renstra OPD SD Negeri 1 Babakan Losari. Rencana strategis memuat penetapan visi dan misi, penetapan tujuan, perumusan sasaran dan penentuan strategi. Implementasi rencana strategis akan dievaluasi dan hasilnya sebagai bahan masukan penetapan rencana strategis yang lebih baik. Berikut ini adalah Renstra SD Negeri 1 Babakan Losari. A. Visi SD Negeri 1 Babakan Losari. Terwujudnya SDN 1 Babakan Losari yang berkualitas dan berakhlak mulia. Visi SD Negeri 1 Babakan Losari. Dalam upaya mencapai visi tersebut, SDN 1 Babakan Losari mengemban misi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran yang aktif dan kondusif. Kedua, melaksanakan pembelajaran PAIKEM. Ketiga, meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Keempat, membangun budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, kerjasama, disiplin, saling menghormati, menghargai, kreatif, kerja keras, dan jujur. Terakhir, menciptakan lingkungan sekolah aman, nyaman, rapih, bersih, sehat, dan asri. Berikutnya adalah C.2 SOTK OPD SD Negeri 1 Babakan Losari. Struktur organisasi tugas pembelajaran. Kepala Sekolah Aminuddin SPDI. Wali kelas 1 Lailati SPDSD. Wali kelas 2 Ida Hamidah SPD. Wali kelas 3 Anik Komara SPD. Wali kelas 4 Dodi Fajril Hidayah SPD. Wali kelas 5 Linda Luciana SPD. Wali kelas 6 saya sendiri yaitu Yunita Fitria Insani SPD. Guru PAI Vina Rahmatihi SPD. Guru PJOK Ira Kuslinawati SPD. Dan penjaga sekolahnya yaitu Budiman. Selanjutnya C.3 Manajemen Tupoksi P3K di SDN Negeri 1 Babakan Losari. Nilai-nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Adapun maknanya adalah sebagai berikut. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN. Nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Adapun detail dari nilai-nilai tersebut adalah tujuan penelitian, rencana hasil kerja P3K. Sebagai ASN P3K guru yang baik dan bertanggung jawab, sudah menjadi kewajiban baginya untuk mematuhi tugas pokok dan fungsi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk itu, perlu disusun rencana kerja yang terstruktur agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Rencana kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut. Nomor 1, nama kegiatan menyusun perangkat pembelajaran sesuai ketentuan sekolah. Tujuan kinerja, guru dan peserta didik. Indikator pencapaian, meningkatkan efisiensi, efektivitas pembelajaran pada kurikulum merdeka. Waktu perolehan, November sampai dengan Desember 2023. Nama kegiatan kedua yaitu melaksanakan pembiasaan literasi. Tujuan kinerja peserta didik. Indikator pencapaian, membiasakan dan meningkatkan minat membaca peserta didik. Waktu perolehan Januari sampai dengan Maret 2024. Nama kegiatan ketiga yaitu berinovasi dalam pembelajaran. Tujuan kinerja guru dan peserta didik. Indikator pencapaian menggunakan media pembelajaran berbasis IT dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Waktu perolehan Januari sampai dengan Desember 2024. Kegiatan yang keempat yaitu mengikuti pelatihan mandiri melalui platform PMM. Tujuan kinerjanya yaitu guru, indikator pencapaiannya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai kurikulum merdeka. Waktu perolehan November 2023 sampai dengan Juni 2024. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Sebelum presentasi saya berakhir, saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai langkah awal diterimanya pegawai P3K dalam melaksanakan tugas pemerintah, maka dilaksanakanlah orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2023 yang dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di SDN Negeri 1 Babakan Losari dan bangsa Indonesia pada umumnya. Saran saya,
Pertama, setelah kita mengikuti orientasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K. Kedua, dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Jawa Barat. Ketiga, mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas. Begitulah presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.